Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para kiai, para lora, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang begitu luar biasa. Guru saya, orang tua saya, guru kita bersama, Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Al-Jufri, selaku penasehat DPD Front Persaudaraan Islam Madura. Hadir juga di sini para alim ulama kita, wabil khusus ada orang tua kita Al-Habib Hasan Al-Khirid, ada ketua DPW FPI Sampang Al-Habib Abdurrahman Al-Khirid. Hadir juga di sini guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Fawraq Alawi, Kiai Haji Malik, Lora Sef, dan semuanya para kiai, para asatid tidak dapat saya sebutkan. Wabil khusus kepada sahibul bait akhina fillah Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Maula Kheleh Ba'alawi. Dan ikut juga bersama saya di sini dari Jakarta Sekretaris Umum Markas Syariah Al-Habib Abdullah Kamil bin Tahir Al-Hamid. Begitu pula Wakil Sekretaris 3 Majelis Syura DPP FPI Al-Habib Haidar bin Ali Al-Haddad. Semuanya para habaib, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Haiba'il kiram, sebelum saya masuk menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama terlebih dahulu kita bacakan Fatihah untuk sahibul haul almarhum wal maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maula Kheleh, yang malam hari ini kita rayakan haul beliau yang ke-12. Ala anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa ya'li darajatihi fil jannah wa yataghashahu bir rahmah wal maghfirah wa yadkhilhu al jannata bi rahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habail kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok disebut nama Rasulullah yang sholawat sedikit ini, saudara. Hati-hati yang nggak salawat ketika disebut nama Nabi. Bukan dia yang nggak mau salawat, tapi Allah nggak memilih dia buat salawat, saudara. Karena salawat amalan sederhana,
kecil, mudah, tapi pahalanya luar biasa ibadallah. Sehingga kata Abu Said Muhammad ibn Ali al-Maliki, as-salah ala nabi tahtaj ila taufiq. Salawat kepada Rasulullah meskipun mudah, tapi hanya orang yang Allah berikan taufik, yang lisannya tergerak untuk menyebut nama baginda Nabi, untuk salawat ketika disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai diri kita termasuk yang Allah haramkan. Biasakan kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya nyambar, saudara. Kalau dengar nama Rasulullah, biasakan lisannya langsung salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, malam hari ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara, mulai dari awal Rabiul Awal sampai sekarang dan sampai di sebagian tempat sampai masuk Rajab, saudara, dirayakan Maulidur Rasul di kota, di desa, di kantor, di pesantren, di masjid, di majelis, di berbagai tempat umat Islam merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakikat dari Maulid Nabi adalah al-farah wal ibtihaj was surur bimiladi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikat dari perayaan Maulid Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kalau kita baca Maulid, contoh salah satunya Maulid Habsyi, isinya apa sih? Yang paling menonjol diantaranya kegembiraan terhadap Rasulullah, saudara. Kalau kita baca di Mahalul Qiyam, asyragal kaunu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun gata jadan. Allah ya Nabi salam ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal kaunu ibtihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Alam semesta terbit dengan gembira riang. Gara-gara apa? Biwujudil Mustafa Ahmad, gara-gara kelahiran hamba pilihan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali ahlil kauni unsun, semua penduduk semesta bergembira, bersuka cita, saudara. Wasururun katajaddad, dan kegembiraan tersebut akan senantiasa diperbaharui, di-upgrade, di-refresh, terus diperbaharui, saudara. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Al-Habib Ali Habsyi, kita gembira hari-hari ini di bulan Maulid, kita gembira terhadap Rasulullah. Saya mau tanya warga Madura, nyambut bulan Maulid gembira atau tidak? Orang kompak gembira atau tidak? Senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Ma'na farah bin Nabi asa alaina yadum. Kita gembira terhadap Rasulullah. Kata Habib Ali Habsyi, asa alaina yadum. Mudah-mudahan kegembiraan ini terus bersambung dari dunia sampai akhirat, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal. Oleh karena itu, saudara, sebab yang namanya kegembiraan, nggak semua kegembiraan itu baik.
Kalau ulama menyimpulkan al-farah ala thalathati aqsam. Kalau bisa mau ditarik kesimpulan, kegembiraan itu terbagi menjadi 3, saudara. Terbagi menjadi berapa? 3. Sebelum saya lanjutkan, sebelum saya jabarkan, ini udah setengah 11. Kira-kira jamaah lanjut atau jangan? Masih semangat atau tidak? Yakin? Betul? Udah malam. Lanjut. Banyak yang sudah lapar. Lanjut. Banyak yang sudah ngantuk. Lanjut. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Madura, semua angkat tangannya, semangatnya. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Berarti kita lanjut maulid sampai subuh ini. Siap sampai subuh? Yakin? Betul? Ente sampai subuh, Anda pulang tidur. Lu pikir gue robot ceramah sampai subuh? Masya Allah, berarti semangat-semangat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah semuanya. Amin ya Rabbal. Saudara, kalau kita mau ambil kesimpulan, al-farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan terbagi menjadi 3. Menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-farah al-muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murka Allah. Gembira, senang, tapi ujung-ujungnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Kegembiraan seperti apa yang begitu, Habib? Kok bisa kegembiraan berujung kepada murka Allah? Kegembiraan seperti itu adalah kegembiraan al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya mau tanya, orang ketika mabok gembira apa kagak? Gembira, saudara. Gembira. Saya waktu di penjara, bukan saya mabok waktu di penjara, bukan. Wah, Habib mabok di penjara. Saya waktu di penjara, saya bersama imam besar satu kamar. Kami ditaruh di bloknya para tahanan narkoba, saudara. Jadi kami ngajar sehari-hari anak-anak yang ditangkap gara-gara kasus narkoba. Mereka cerita. Kami tanya, kenapa kalian dagang narkoba? Di mana dagang narkobanya? Siapa pembelinya? Ada yang cerita, Habib, kami ngedar narkoba targetnya siswa pelajar. Kami ngedar narkoba targetnya mahasiswa. Kami ngedar narkoba targetnya buruh, targetnya orang-orang di bawah, dan lain sebagainya. Kenapa mereka sampai pakai narkoba? Kenapa sampai mereka pakai ganja, sabu-sabu, tembakau gorila, pil koplo, dan lain sebagainya? Sudah. Jawabannya satu, nyari happy. Nyari happy. Kalau orang ngeganja, lu kenapa nyimeng? Pengen ngefly. Pengen ngefly, terbang, nyari happy, gembira yang dirasakan, saudara. Saya kasih contoh lagi, orang pacaran, jawab yang jujur, gembira atau tidak? Gembira atau tidak? Saking gembiranya, dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul? Kalau kata ibu saya ini al-Attas, tapi neneknya orang Betawi asli. Jadi ibu saya logat Betawinya kental. Kalau kata orang Betawi, ya, anak muda kalau udah pacaran laki-laki sama perempuan, saking nikmatnya tai kucing rasa coklat, Pak. Gembira, saudara. Senang. Orang-orang yang mendolimi orang lain, entah dengan jabatannya, entah dengan kekuatannya, bahkan mohon maaf kadang-kadang entah dengan pengaruh keilmuannya, saudara, gak menutup kemungkinan mendolimi orang lain. Bahkan ada sebagian prinsip di negeri kita nih, ada sebagian pejabat punya prinsip di negeri kita, selama bisa persulit, kenapa harus dipermudah? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Girang dia ketika mendolimi orang lain. Ada orang-orang yang kalau mendolimi orang lain gembira, senang, merasa puas, merasa happy, saudara. Ibadah Allah, kegembiraan seperti ini, al-farah bi muharram, kegembiraan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, farahus sa'ah wa husnul abad, kegembiraan sesaat
tapi kesedihan selamanya. Hari ini dia gembira karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah, besok gembira tersebut akan berubah menjadi tangisan, saudara. Hari ini dia senang, besok kesenangan tersebut akan berubah menjadi penyesalan di hadapan Allah. Hari ini dia tertawa, besok tawa yang dia rasakan ketika maksiat akan berubah jadi tangisan di hadapan Allah, saudara. Karena ya ibadallah, ring Madura, orang-orang Madura harus cerdas. Jangan menggadaikan, jangan menjual kegembiraan abadi demi kegembiraan sesaat, saudara. Apa kegembiraan abadi? Kegembiraan abadi adalah kegembiraan di akhirat, ibadallah. Kegembiraan sesaat, kegembiraan yang semu, kegembiraan yang fata morgana, kegembiraan di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan orang yang gembira di dunia dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia akan sumpah di dunia sebelum waktunya, saudara. Maka jangan pernah ibadallah, saudara-saudara sekalian, Anda menjual kegembiraan yang abadi demi kegembiraan sesaat. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan pernah gembira dengan sesuatu yang membuat murka Allah, karena kegembiraan tersebut akan berujung kepada kesedihan yang abadi. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya yang gembiraan yang pertama adalah kegembiraan yang berujung kepada murka Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Yang kedua, jenis kegembiraan yang kedua. Bagaimana kegembiraan yang kedua, Habib? Al-farahul mubah. Kegembiraan yang diperbolehkan, tidak dilarang oleh syariat, tapi tidak diperintahkan. Tidak dapat pahala, tapi tidak dapat dosa. Mubah, boleh. Syariat nggak larang, tapi syariat nggak perintahkan. Pahala nggak dapat, tapi dosa juga nggak dapat, saudara. Wahada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum asalnya gembira, saudara. Hukum asal gembira adalah al-mubah, boleh. Karena gembira ada min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia. Hidupnya manusia itu nggak lepas dari senang, susah, gembira, sedih, sehat, sakit. Hada tabiatul bashar. Ini adalah tabiatnya manusia. Hidupnya nggak lepas dari ini, saudara. Sehingga di dalam kehidupan manusia, syariat Islam nggak melarang kita buat gembira. Boleh-boleh saja, selama gembiranya tidak ada unsur sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan rawihu qulubakum sa'ah fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senengin hati sekali-sekali, jangan tegang terus-terusan, karena hati kalau dipaksa terus-terusan amiyat, hati kita bisa buta. Ibadah ya ibadah, belajar ya belajar, ngaji ya ngaji, zikir ya zikir, tapi sekali-sekali senengin dong hatimu, ketawa dong, senyum dong. Kan nggak enak, Bu, kalau tegang terus-terusan, darah naik tinggi, kolesterol naik, asam urat naik. Betul apa nggak, Bu? Betul atau tidak? Boleh, saudara. Ini yang kedua, hukum aslinya gembira boleh. Nah, al-mubah, sesuatu yang diperbolehkan, saudara, ini adalah pintu kita buat dapat pahala. Aslinya nggak dapat pahala, tapi ini bisa berubah jadi pundi-pundi pahala, saudara. Bagaimana ceritanya? Bagaimana caranya? Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Safwatuz Zubat mengatakan, lakin idza nawa li aklihi quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Makan hukumnya apa? Wajib. Kadang bilang wajib, wajib kalau sudah darurat. Kalau sekiranya untuk mempertahankan kehidupan, kalau nggak makan mati, jadi wajib hukumnya dia makan. Jangankan makan yang halal, babi aja bisa jadi wajib hukumnya kalau darurat, saudara. Tapi hukum aslinya makan apa? Ubah. Tapi kata Ibn Ruslan, walakin idza nawa li aklihi wa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Tapi kalau makannya diniatkan supaya dapat kekuatan dalam ketaatannya Allah, saya makan
bukan sekedar makan ya Allah, tapi niatnya supaya saya kuat untuk hadir majelis taklim. Saya makan, tujuan saya makan supaya saya kuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Saya makan supaya bisa menyambung kehidupan, supaya bisa melanjutkan perjalanan menuju ridhomu ya Allah. Makan berubah jadi kotoran, kegiatan sehari-hari hukumnya mubah. Begitu diniatkan dengan yang baik saudara, berubah. An-niyat taqlibul adat ilal ibadat. Yang namanya niat merubah kebiasaan sehari-hari menjadi pundi-pundi nilai pahala ibadah dari Allah Subhanahu. Cuma gara-gara nih, gampang nggak Bu? Gampang nggak Bu? Nggak butuh biaya. Yang namanya niat nggak butuh biaya, nggak butuh tenaga, nggak butuh susah-susah, cuma butuh gertakan hati saudara. Al-qalbul murabbah, hati yang dididik untuk berniat baik, mudah berubah, semua hanya jadi ibadah saudara. Saya kasih contoh lagi, tidur. Sehari semalam kita tidur berapa jam? Banyak. Hah? Berapa jam? Taruh 8 jam, kalau kata dokter 8 jam sehari semalam. 8 jam itu berarti sepertiga dari 24 jam. Kalau kita tidur sehari semalam 8 jam, anggap umur kita 60 tahun. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Anggap umur kita 60 tahun. Tidur sehari 8 jam. Umur 60 tahun. Berarti seumur hidup kita tidur berapa tahun? 20 tahun saudara. Kalau umur kita 60 tahun, kita tidur sehari 8 jam, 20 tahun kita tidur saudara. Kita ini sebenarnya masing-masing ada bakat jadi ashabul kahfi saudara. Karena kalau di total tidur kita 20 jam ya, 20 tahun. 20 tahun Anda bayangkan, 20 tahun berlalu begitu saja tanpa kita rasakan, tanpa ada nilai apapun saudara. Berlalu begitu saja, mubah, hukumnya boleh. Tapi sayang saudara, masa 20 tahun berlalu begitu saja, sia-sia, tidak menghasilkan apapun. Bagaimana caranya supaya 20 tahun ini yang kita pakai buat tidur tanpa capek, tanpa usaha, berubah niat saudara. Caranya niat. Innamal a'malu binniyat, amal bergantung niat. Walikulli imri'in ma nawa, seseorang akan dapatkan apa yang dia niatkan sebelum tidur. Tidurnya gunakan sunnah Nabi saudara. Berwudu sebelum tidur, menghadap kiblat, menggunakan sunnah-sunnah yang lainnya. Dia niatkan dengan hatinya, ya Allah, saya tidur ini ya Allah dengan niat supaya besok saya bangun bisa sholat subuh ya Allah, bisa tahajud ya Allah. Kalau perempuan, supaya saya bisa berbakti kepada suami saya, bisa mendidik anak-anak saya. Kalau anak-anak, supaya saya bangun bisa belajar bakti sama orang tua. Kalau orang laki, ya Allah, saya tidur supaya bangun besok bisa melanjutkan cari nafkah untuk keluarga. Saudara, tidur tanpa usaha apapun, tanpa merasakan apapun, tidur sambil ngiler lagi saudara. Tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, 20 tahun tidur Anda berubah jadi pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu. Hadza quwwatun niyyah. Inilah the power of niat, kekuatan niat saudara. Makanya gak heran kana as-salafun salihun yu'allimuna auladahumun niyat kama yu'allimunahumul fatihah. Dulu salafun salih, mereka mengajarkan anak-anak mereka niat sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Fatihah. Saya mau tanya, Reng Madura semuanya apal Fatihah atau tidak? Apal Fatihah atau tidak? Hafalan Fatihahnya hafalan kuat atau tidak? Namanya apal Fatihah itu kuat. Mau dibulak-balikan bagaimanapun apal Fatihah saudara. Hafalannya di luar kepala saudara. Begitu pula dulu salafun saleh, mereka ajarkan anak-anak mereka niat yang baik. Niat sebelum keluar rumah, niat sebelum ngaca, niat sebelum ini, niat sebelum itu. Mereka ajarkan niat kama yu'allimuna auladahumul Fatihah, sebagaimana mereka ajarkan anak-anak Fatihah. Sebagaimana Fatihah begitu melekat di kepala mereka, niat baik juga begitu melekat di kepala mereka saudara. Subhanallah, beginilah seharusnya. Karenanya ibadah Allah, keluar dari tempat ini, apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya harap
bisa menjadi oleh-oleh bekal pegangan kita seumur hidup, saudara. Ij'al fi kulli syai'in min 'adatik niyat salihah. Jadikan pada segala sesuatu daripada kebiasaanmu sehari-hari niat-niat yang baik untuk Allah Subhanahu. Maka kembali ke pembahasan kita tentang kegembiraan, saudara. Al-farah, kegembiraan yang mubah, kegembiraan yang boleh-boleh saja kalau kita niatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, saya duduk bersama teman-teman, tertawa, gembira, selama nggak ada unsur haram di dalamnya, maka itu boleh-boleh saja, mubah. Kalau diniatkan dengan niat yang baik, ya Allah, supaya hati saya senang, setelah itu semangat lagi beribadah, maka farah, gembira yang boleh-boleh saja itu berubah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Kurang kompak, jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi tadi kegembiraan ada berapa macam? Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama, kegembiraan yang menyebabkan murka Allah. Yang kedua, kegembiraan yang mubah, boleh. Yang ketiga, ini yang saya mau bahas pada kesempatan kali ini, saudara, yang berkaitan dengan kumpulnya kita di tempat ini. Yang ketiga, al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat, saudara. Al-farahul masyru', kegembiraan yang diperintahkan oleh syariat. Gembira, senang, bahagia, nikmat, tapi dapat pahala. Enak apa kagak? Kalau sholat dapat pahala wajar. Subuh-subuh bangun, wudhu, masih ngantuk-ngantuk, dapat pahala. Fihi taklif, ada unsur masyakkah di dalamnya, saudara. Puasa dapat pahala wajar. Lapar, sedekah dapat pahala wajar. Mengeluarkan uang, gak gampang orang mengeluarkan uangnya. Jihad dapat pahala wajar. Mengorbankan nyawa. Amar ma'ruf nahi munkar dapat pahala wajar. Resiko, saudara. Tapi ini ada kegembiraan, gembira, senang, bahagia, nikmat yang didapatkan, saudara. Tapi dapat pahala. Kegembiraan seperti apa yang seperti ini, saudara? Kegembiraan yang seperti ini adalah kegembiraan yang kita rasakan pada malam-malam ini, malam-malam Maulidin Rasul. Adalah gembira terhadap kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini bukan sekedar kegembiraan ibadallah. Jangan Anda pikir kegembiraan ini adalah kegembiraan yang sia-sia. Ini bukan sekedar kegembiraan, tapi ini adalah kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah. Tercantum di background panggung kita, saudara, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Yunus, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qal bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa yang mesti dilakukan dengan anugerah dan rahmatnya Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, ini kan bicara tentang gembira terhadap anugerah dan rahmatnya Allah. Apa hubungannya dengan gembira dalam maulid ini, Habib? Apa hubungannya dengan gembira terhadap Rasulullah? Saudara, Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bin Ma'thur meriwayatkan dari turjumanul Quran Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya, saudara, Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, tadi di ayat tadi Allah mengatakan umat Islam hendaknya bergembira dengan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud dengan rahmat Allah, beliau adalah junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, imam kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Allah yang nyatakan Nabi Muhammad adalah rahmah, dan Nabi Muhammad mendeklar
mengumumkan bahwa dirinya adalah rahmah. Tadi hadisnya dikutip oleh guru